Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Wajibuna Nahwa ma amarana Allahu bih. Kemarin kita sudah menyebutkan, ini masih muqaddimah ya, tentang 7 tahapan yang menjadi kewajiban seorang hamba atas perintah-perintah Allah. Ya, kita sudah menjelaskan yang pertama al-ilmu, yang kedua mencintai ilmu, yang ketiga berazam, niat yang kuat untuk mengamalkannya, kemudian yang keempat baru mengamalkan ilmu itu. Kemudian al-khamisah, yang ketiga, ya kaunuhu yaqau 'alal masyru'i khalisan wa shawaban. Amal itu dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Bagaimana disyariatkan itu? Khalisan wa shawaban, yaitu dengan ikhlas dan dengan cara yang benar. Ya. Jadi amal itu kalau dia tidak ikhlas, dan dikerjakan dengan tidak benar, maksudnya tidak benar sini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu termasuk amal yang tidak disyariatkan. Demikian pula apabila amal itu sudah ikhlas tapi pelaksanaannya belum benar, belum sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal itu amal yang tidak disyariatkan juga. Atau sebaliknya, amalnya sudah ikhlas, orangnya sudah ikhlas, tapi pelaksananya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka amal itu juga tidak disyariatkan. Sampai amal itu ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maka beliau tafsirkan bahwa ahsanu amala, yang paling baik amalnya adalah akhlasuhum wa aswabuhum, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Iya, akhlasuhum, paling ikhlas itu adalah ayyakuna lillah, itu dikerjakan karena Allah. Wa aswabuhum, adapun yang benar maka dia dikerjakan ala sunnah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan idza kana al-amalu wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam tuqbal. Kalau dia sudah ikhlas tapi belum benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, demikian pula apabila dia sudah benar tapi tidak ikhlas, maka dia juga tidak akan diterima oleh Allah sampai dia itu ikhlas dan benar. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini juga yang perlu diperhatikan. Jangan kita asal beramal, salat asal salat, puasa asal puasa, haji asal haji. Ya. Tapi harus kita perhatikan, setelah keikhlasan kita kepada Allah, kita perhatikan apakah amal saya ini sudah benar, salat saya sudah benar tidak sesuai dengan Nabi. Karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, bukan kita sholat seperti sholatnya orang. Jangan. Dia lihat orang begini sholat, dia juga sholat seperti itu. Dia lihat orang hajinya begini, juga haji begitu, ikut-ikutan. Kita harus sholat ya seperti sholatnya Nabi. Ya, tentu di sini harus kita belajar, harus dipelajari. Taib. Kemudian as-sadis, yang kelima, at-tahdziru min fi'li ma yuhbituhu. Kita harus menjauhi dari melakukan apa yang bisa membatalkan amal itu. Ya, kadang amal kita itu sudah ikhlas, sudah benar, sudah diterima oleh Allah,
tapi kemudian kita melakukan hal-hal yang membatalkan amal itu. Dan membatalkan amal ini sangat banyak. Di antaranya apa? Di antaranya membatalkan amal riya, perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, maka betul-betul akan batal amal-amalmu. Ya. Kemudian membatalkan juga amal adalah riya. Ya, riya itu beramal untuk dipuji orang atau sum'ah. Ya. Riya ini sum'ah, riya itu beramal supaya dilihat, sum'ah beramal supaya didengar. Ya, supaya orang dengarkan amalnya, dia ceritakan. Ya. Riya dan sum'ah sama-sama tujuannya itu mendapatkan pujian. Maka siapa yang memperbaiki amalnya tujuannya supaya orang-orang memuji dia, ya, maka berarti tidak ikhlas. Harusnya yang kita cari adalah pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beramal, ya, biarlah Allah yang lihat walaupun orang tidak lihat. Ya, makanya di antara yang bisa membantu ikhlas itu apa? Yang membantu kita supaya tidak riya apa? Menyembunyikan amal. Ya. Nabi mengatakan man istata'a minkum ya ayyakuna lahu khib'un minal amali shalih ya falyafal. Siapa yang mampu untuk punya ya amal yang disembunyikan, amal soleh disembunyikan antara dia dengan Allah yang tahu, maka silakan dia lakukan. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa menghindarkan kita dari riya. Ya, dan masih banyak ya yang bisa membatalkan amal kita, banyak sekali. Kemudian as-sabi'ah, yang ketujuh yang menjadi kewajiban kita terhadap perintah Allah adalah as-sabatu alaihi. Ya, as-sabatu alaihi, yaitu kita harus istiqomah di atas amal itu. Terus menerus kita lakukan amal itu. Ya, jangan sehari dua hari kita lakukan, selanjutnya kita tidak lakukan lagi. Kita harus sabar. Ya, sholat jamaah, terus kita sholat jamaah sampai kita mati. Ya, puasa, terus kita lakukan puasa ini. Setiap Ramadan kita puasa 30 hari sampai kita mati. Ya. Jadi amal itu harus harus dilakukan secara istiqomah, tetap sabat. Ya. Dan di antara yang membantu kita untuk bisa istiqomah apa? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Makanya Nabi itu banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya balikkan hatiku kepada agamamu. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ini doa untuk kita supaya istiqamah. Dalam Al-Quran juga ada, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau beri hidayah. Ya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berikan kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha memberi. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita ini istiqomah. Ya, karena ya kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak mungkin istiqomah. Tidak ada yang bisa istiqomah kecuali mendapatkan taufik rahmat dari Allah. Nah, karena istiqomah itu datang dari Allah, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengokohkan hati kita di atas agamanya dan supaya hati kita ini terus dipalingkan kepada ya ketaatan, kepada kebaikan, kepada amal-amal saleh. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian bantu juga kita bisa istiqomah adalah yang membantu kita bisa istiqomah juga adalah kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, jangan kita ini orang yang rajin sholat jamaah, kita rajin taklim, rajin kajian, tapi yang kita temani orang yang tidak pernah sholat, yang dia nak cocok. Ya. Jangan kita ini penuntut ilmu syar'i, yang kita temani bergaul adalah tukang nyanyi.
Ini tidak cocok. Cocok tidak begitu? Tidak cocok. Maka kalau Anda terseret kepada perbuatan teman Anda, maka jangan salahkan kecuali diri Anda. Karena teman itu pengaruhnya kuat. Ya, as-sahibu sahik. Ya, kata para ulama, teman itu menarik. Jadi dengan siapa kita berteman, maka dia akan tarik kita. Ya, teman itu akan menarik kita. Ya, maka siapa yang temannya jelek, maka dia akan tertarik kepada kejelekan temannya itu. Ya, makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Ya, kita ini orang yang rajin salat jamaah, harusnya berteman dengan orang yang saling salat, rajin salat jamaah, supaya kita ini ya satu tujuan, kita satu pemikiran. Ya, teman dengan orang yang rajin salat jamaah. Kita penuntut ilmu syar'i, ya bergaullah dengan penuntut ilmu syar'i. Ya, jangan kita suka penuntut ilmu syar'i, kita bergaul dengan orang yang kerjanya ya datang ke warnet. Ya, dia tidak cocok. Akhirnya kamu juga kan ditarik. Ya, ditarik. Ayo ke warnet. Tidak ada uangku. Sabar, saya traktir. Akhirnya ikut. Ya, itu kalau teman. Ya, atau dia tidak mau. Ya, sekali-sekali tidak apa-apa. Jangan terlalu alim. Tidak bagus terlalu alim. Sekali-sekali saja. Ya, dia tidak merokok. Dia tidak minum khamar, tidak narkoba, bergaul dengan perokok, narkoba. Akhirnya awalnya coba-coba, akhirnya menjadi bandar. Ya begitu. Maka ini dua perkara yang ya sangat membantu kita untuk istiqomah, ya. Khususnya istiqomah dalam menuntut ilmu, itu banyak berdoa kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua apa? Kita berusaha bergaul dengan teman-teman yang baik, yang kita ini satu tujuan, kita ini sama-sama mau masuk surga kepada Allah dan berusaha meniti jalan yang benar untuk menuju surga. Baik, maka ini 7 tahapan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan ini akan dibahas satu-satu di kitab ini, yang mulai dari Al-Martabatul Ula akan ya dikaji lebih dalam lagi oleh penulis, ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdih, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.